Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, saya ingin mengajak kepada kalian semuanya untuk membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca Shalawat bil qulub dan li khamsatun utfi biha seperti biasanya, yang mana pahalanya kita haturkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada para muassis Yayasan Bumi Kartini Jepara ini yang telah mempertemukan kita dalam hal kebaikan ini, dan tidak pula kepada para ulama, para masyayikh, para aulia dan para anbiya. Oleh karenanya tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memperoleh ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Tidak lupa pula surat Fatihah tadi kita haturkan kepada Kiai Musannif, Kiai Mu'allif yang mengarang kitab ini yang kita pelajari pada saat ini. Ala hadhihi niyati shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa masayikhina wa ila jami'il muassisin hadhihi al madrasah. Sayulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada abnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada abnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah
المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. شيء لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMPUT ataupun santriwan santriwati Islamic Boarding School Yayasan Bumi Kartini Jepara yang saya cintai dimanapun kalian Anda berada. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Mulai dari hari Jumat kemarin kita sudah memulainya pengajian kitab ini, kitab Wasaya Al-Aba lil Abna. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari pada hari ini dan seterusnya nanti semoga senantiasa mendapat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah sehingga kita apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa terinternalisasi dalam diri kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa mewujudkannya dalam praktek keseharian kita. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pengajian kita yang kemarin kita sudah membahas ad-darsul awal tentang nasihat seorang guru terhadap murid-muridnya. Saya ulangi sepintas kemarin bahwasanya seorang guru ini diibaratkan sebagaimana orang tua. Jadi kalian diibaratkan sebagai anak dan guru ini adalah sebagai orang tuanya. Maka hal yang paling membanggakan, hal yang paling menggembirakan bagi seorang tua adalah ketika melihat anaknya bisa bertumbuh berkembang dengan kondisi fisik yang sehat secara jasmaniah maupun secara rohaniyahnya. Secara fisiknya sehat, kemarin gimana? Sahih al-binyah, secara fisiknya sehat, secara mentalnya juga sehat, secara rohaniyahnya juga sehat. Itu bagi orang tua sangat menggembirakan sekali. Begitu pula selain sahih al-binyah, qawiyal idrak. Jadi orang tua kalian ini mengharapkan kalian ini sebagai orang yang qawiyal idrak. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu qawiyal idrak. Qawiyal idrak itu adalah orang yang selalu senantiasa haus tentang ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari hal-hal baru, mencari wawasan baru, ilmu pengetahuan baru, yang mana itu terus selalu digali sesuai dengan potensi, minat dan bakat kalian.
Karena kita tidak bisa memaksakan, masing-masing kalian itu pasti mempunyai keistimewaan yang terpendam yang mungkin belum kita ketahui, belum diketahui oleh orang lain. Jadi sampean nanti yang harus mencari jati diri itu yang ada pada diri kalian. Kemudian selanjutnya kemarin kita sudah membahas ya surruni an araka sahihal binyah qawiyal itra. Kemudian selanjutnya hal yang menggembirakan bagi orang tua adalah apa? Zakiyal qalbi. Kalian itu harus zakiyal qalbi. Zakiyal qalbi turkang bersih atini. Zakiyal qalbi tur wong kang bersih atine. Bersih atine niku napa? Jadi tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu zakiyal qalbi. Terbersit mawon boten apalagi sampai melakukan. Niki zakiyal qalbi. Jadi ngrasani gurune, ngrasani kancane atau ngelek-ngelek gurune dan lain sebagainya itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya pun tidak pernah, apalagi sampai melakukan hal itu tidak pernah. Nah, zakiyal qalbi ini bersih hatinya. Jadi zakiyah ini artinya niku tatahhur minadz dzunub wa naqiya minal uyub. Tatahhur minadz dzunub ini terbersih dari hal-hal melakukan kejelekan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih dari hal-hal negatif, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam maupun secara agama. Ini ku zakiyal qalbi. Okay. Nek sampean kok duweni sifat zakiyal qalbi, bersih atine, tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap siapapun. Selalu husnudzon yang selalu dikedepankan. Tidak pernah mempunyai prasangka buruk baik itu kepada keluarga Anda, kepada orang tua Anda, kepada saudara Anda atau teman-teman Anda dan siapapun. Tidak pernah mempunyai prasangka buruk. Itu zakiyal qalbi. Kemudian muhadzabal akhlaqi kan duweni bagus budi pekertine. Muhadzabal akhlaqi kan bagus budi pekertine. Tegese napa? Kalian semuanya niki nek misalkan duwe perilaku sing sae, andap asor sing sae, sopan santun sing sae, mempunyai karakter yang baik, mempunyai adab sing sae, iki kalian membanggakan orang tuanya kalian sekaligus membanggakan guru-guru kalian, alma mater kalian. Makanya hadis Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi nek sampean duweni sifat sing sae, akhlak sing sae, perilaku yang sopan santun dan lain sebagainya yang sing sae itu sangat membanggakan. Bukan hanya diri Anda yang bangga, tapi keluarga Anda bangga, orang tua Anda bangga, orang tua Anda gembira. Dan lembaga pendidikan yang atau tempat Anda menuntut ilmu, menimba ilmu di situ juga ikut terangkat martabatnya mergo sampeyan jaga akhlaknya sampeyan.
sampean mempunyai akhlak yang bagus, akhlak sing sae, perilaku sopan santun sing sae. Jadi ilmu itu penting, tapi yang lebih utama adalah akhlak. Ini pernah suatu ketika sebuah cerita, ada Syekh Samsuddin Al-Jauzari. Ini juga termasuk tokoh ulama besar di Mesir juga. Ini beliau pada awal-awal beliau tolabul ilmi, ingin menuntut ilmu atau mengembara menimba ilmu, itu beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kecerdasan itu beliau memilih-milih. Jadi ketika bertemu dengan ulama satu, si A misalkan, bertemu, wah ini nggak level sama saya ini, karena ternyata keilmuannya masih di bawah saya. Akhirnya beliau pilih-pilih. Kemudian ke tempat yang lain juga, dia cari guru, cari ulama yang di atas dia. Ada ulama, oh ternyata ini masih rendah levelnya, masih di bawah saya. Kemudian cari lagi, akhirnya ketemu dengan Syekh Al-Munawi, ya, jadi guru beliau. Syekh Al-Munawi ini ketika beliau datang, Samsuddin Al-Jauzari ini datang bertemu dengan Syekh Munawi ini, dia mengutarakan isi hatinya bahwasanya beliau ingin menuntut ilmu dan menimba ilmu dari beliau, dari Imam Munawi, dari Syekh Munawi. Lalu Syekh Munawi melihat, jadi gerakan dan lain sebagainya itu diperhatikan betul oleh Imam Munawi. Lalu dia bilang, kowe rati tata krama, loro guru liyane. Pada waktu itu Imam Munawi mengatakan demikian. Lalu ketika ditegur oleh Imam Munawi ini, akhirnya beliau sadar bahwasanya begitu pentingnya akhlak dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Walaupun toh dia punya ilmu pengetahuan secara intelektual mungkin lebih tinggi atau mempunyai kemampuan kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi kalau tidak mempunyai akhlak itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Akhirnya ketika ditegur seperti itu, Syekh Samsuddin Al-Jauzari dia merumangsani kalau dia tidak mempunyai etika sopan santun yang semestinya. Akhirnya dia sadar dan dia memperbaiki dari itu. Kemudian dia bertaubat dan akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh tanpa meninggalkan akhlaknya. Jadi ilmunya dia dapat, akhlaknya juga selalu dikedepankan. Dimanapun dia berada selalu mengedepankan akhlaknya, selalu tawadhu dan lain sebagainya. Inilah pentingnya akhlakul karim, akhlak yang mulia. Sehingga dengan itu Imam Munawi mengangkat Samsuddin Al-Jauzari ini menjadi muridnya dan belajar kepada beliau. Ini salah satu kisah. Ini terdapat dalam kitab Fathul Qadir kalau nggak salah. Nanti bisa kalian cek. Betapa pentingnya akhlakul karimah. Jadi pentingnya akhlakul karimah. Dan ini harus diperhatikan betul bagi seorang pelajar. Nek sampeyan pengen barokah ngilmune, manfaat ngilmune, harus mempunyai akhlakul karimah, harus mempunyai
tawadu, menghormati terhadap gurunya, kepada temannya, kepada seniornya, dan mengasihi terhadap juniornya. Itu penting. Dimanapun kalian berada, harus kalian kedepankan sopan santun, akhlakul karimah yang mulia ini. Nek sampean pengen ngelmune manfaat, ngelmune berkah. Bon. Terus salajengipun selanjutnya, zakiyal qalbi muhadzabal akhlaqi. Terus muhafizun alal adabi. Muhafizun alal adabi. Tur kang ngreksa ing atase pira-pira budi pekerti. Jadi ketika budi pekerti tadi, akhlak tadi yang sudah kalian sudah mempunyai karakter yang baik, sopan santun yang baik, tawadhu, menghormati dan lain sebagainya tadi sampun saya, itu harus dijaga, harus dilestarikan. Muhafizan alal adabi. Nek wis duwe nih akhlak sing sae, itu harus dijaga. Ora kok pas wayah kepethuk gurune munduk-munduk ketoke ya sopan santune ya tapi di belakang gurune justru ngrasani bahkan menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Niku tidak semestinya seorang pelajar mempunyai kriteria atau mempunyai akhlak yang seperti itu. Jadi muhafadzan alal adab ini selalu dijaga. Cek nok ngarep gurune, cek nok mburi gurune, cek karo kancane, cek dhewean, cek nok endi wae, iku mesti harus dikedepankan apa? Akhlakul karimah. Adabnya harus dijaga dimanapun Anda berada. Nah, dimanapun Anda berada harus Anda jaga apa? Anda jaga akhlakul karimah. Adabnya dijogo. Dan ono bedane karena kalian kan anak-anak terpelajar, anak-anak berpendidikan. Ojo podo karo wong dalanan, wong alasan dan seterusnya. Harus ada bedanya. Bon, terus ba'idan 'alal fuhsi fil qawli. Ba'idan 'alal fuhsi fil qawli. Ba'idan tur wong kang ngedoi 'alal fuhsi ing atase perkara ala atau 'alal fuhsi ing atase kealanan. 'Alal fuhsi ing atase kealanan. Fil qawli ing dalem pengucapan. Fil qawli ing dalem pengucapan. Jadi nek wis duweni akhlak sing sae, terus dijogo akhlake, dijogo adabe, niki ba'idan 'alal fuhsi fil qawli. Harus kalian jauhi perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar. Jadi kata-kata kasar, kata-kata yang senonoh, yang tidak semestinya itu harus kalian jauhi. Ba'idan 'alal fuhsi fil qawli. Menjauhi perkataan yang tidak semestinya, perkataan kotor, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Ini semestinya harus sampean perhatikan betul. Apalagi biasanya nunggune sekolahan sampean ngomong karo kancane menggunakan lakop yang tidak digendaki oleh teman Anda. Misalkan sampean mengundang kancane sampean dengan julukan itu merendahkan dia dan menghinakan dia. Itu juga termasuk alal fahsi fil qawli, perkataan yang tidak seharusnya terucap dan keluar dari mulut seorang
santri, seorang pelajar, seorang yang dididik ilmu agama, apalagi dididik akhlakul karimah. Misalkan dilakopi apa biasanya, ngundang kancane dengan sebutan-sebutan biasanya itu membuli kancane, ngejek-ngejek kancane, terus ngolok-ngolok wong tuane, bahkan itu ojo sampai ya, ojo sampai nek misalkan wonge ora trimo, itu sampean bisa dituntut. Nah, jangan biasakan untuk mengungkapkan dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan yang kotor, perkataan kasar dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Terus latifal muasyarati tur kang alus rawungane. Latifal muasyarati tur kang alus rawungane. Maksudnya napa latifal muasyarah? Latifal muasyarah niki pergaulan yang baik. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Diperintahkan untuk muasyarah sing sae. Muasyarah sing alus, sing lembut kepada siapapun, terutama pada orang tuanya sampean, ya, kepada keluarganya sampean, senior kalian atau kakak-kakaknya sampean, itu atau kepada teman-temannya sampean. Jadi muasyarah ini sifatnya umum kepada siapapun. Jadi pergaulannya sampean ini harus mencerminkan budi pekerti dan akhlaknya sampean. Aja sampai apa jenenge ngomong sing kasar, ngomong sing saru, ngomong sing kotor dan lain sebagainya. Harus dimulai sejak sekarang, dibiasakan mulai sejak sekarang. Sing misalkan dhisik wis pernah ngono, saiki wis ngerti, wis diajari, sampean ya wis dikandani, harus ada perubahan. Harus ada perubahan dalam diri Anda. Kalau kesadaran itu tidak muncul dari diri Anda, maka dikandani sapa wae, dikandani dengan apapun gak bakal masuk, karena dirinya sampean sudah menutup diri, sudah menutup tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Jadi dikandani model napa mawon nggih ora bakal mempan. Masalahnya sampean wis kadung menutup hati, menutup diri Anda. Tidak mau diberikan nasihat. Niki sing angel, nerima nasihat wong iku angel. Nerima nasihat wong iku angel. Sing paling angel itu nerima nasihat. Nah, itu dimulai sejak dini. Ketika kalian sudah tahu, sudah wis dikandani, wis diomongi karo wong tuane sampeyan, karo guru-gurune sampeyan, nek serawungan iki kudune sing apik, ora entuk ngomong kotor, kudune duwe akhlak sing apik. Iku sampeyan harus perhatikan betul. Dan sampeyan aplikasikan sampeyan praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Harus dimulai dari diri Anda. Okay. Muhafizan alal adab ba'idan alal fuhsi fil qaul latifal mu'asara. Turkan alus serawungane. Nek semuanya itu kalian lakukan, insya Allah mahbuban min ikhwanika. Mahbuban turkan den demeni. Mahbuban turkan den demeni min ikhwanika saking pira-pira kanca sira. Mahbuban tur kang den demeni min ikhwanika saking pira-pira kanca sira. Kalau sampean mempunyai perilaku yang bagus, mempunyai akhlakul karimah, akhlak sing sae, sopan santun, Anda pasor, tawadhu, menghormati terhadap orang tua,
menghormati terhadap guru-guru Anda, menghormati kepada ustadz-ustadzah Anda, maka insya Allah nek sampean lakukan itu secara kontinu, secara terus-menerus, dan bahkan sudah menjadi karakter Anda, menjadi akhlak Anda, maka mahbuban min ikhwanika. Insya Allah sampean bakal disenengi karo sapa wae. Nek kanca duwe model wong sing kaya sampean iki mesti seneng wong sampean duwe perilaku api, bocahe santun, bocahe alus, lemah lembut dan lain sebagainya. Iki insya Allah kancane sampean yo dong seneng. Kancane sampean dong seneng. Mahbuban min ikhwanika, tur kang den senengi, den demeni saking pira-pira kanca sira. Ya. Jadi yang pertama niku wau napa? Jadi beberapa hal yang dibanggakan oleh kedua orang tua Anda itu shahihal biniyah. Saya ulangi lagi ya, shahihal biniyah itu kondisi fisiknya sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Kemudian qawiyal idrak, mempunyai kekuatan atau nama jenenge selalu ingin menambah ilmu pengetahuan, selalu ingin tahu, selalu ingin tahu. Kemudian selain qawiyal idrak, zakiyal qalbi muhadzabul akhlak, mempunyai hati yang bersih, mempunyai perilaku sing sae, terus nek wis dilakoni kabeh mau muhafidun alal adab, semuanya itu dijaga, dilestarikan. Kemudian ba'idan alal fuhsi fil qaul, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Kemudian latifal mu'asarah ini lembut dalam pergaulan, halus dalam pergaulan kepada siapapun iki. Pokoknya ora beda-beda no. Aku nek kancan karo cah iki ngene, tapi nek karo cah iku ngono. Jadi enggak dibeda-bedakan. Semuanya seperti itu. Latifal mu'asarah, lembut dalam seralungan, dalam pergaulan. Kemudian mahbuban min ikhwanika. Kemudian apa? Mahbuban min ikhwanika. Kalau semuanya itu ada pada diri Anda, insya Allah semua teman-teman Anda pasti mencintai Anda. Ya, ora didoi kancane, nek duwe akhlak sing sae, perilaku sing sae, tidak pernah mengucapkan kata-kata sing kotor, mempunyai hati yang bersih, insya Allah kalian akan disukai oleh teman-teman Anda, ya, disukai teman-teman Anda. Tuwasil fuqara'a wa tushfiqu 'alan du'afa. Tuwasil fuqara'a wa tushfiqu 'alan du'afa. Selain hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, tuwasil fuqara, turkan nulungi sira al fuqara'a en pira-pira wong fakir. Tuwasil fuqara'a, tur nulungi sira al fuqara'a ing pira-pira wong fakir. Nulungi wong fakir. Tuwasil fuqara niku napa? Tur wong kang nulungi wong fakir. Jadi kalau melihat orang-orang fakir miskin itu merasa kasihan, selalu napa? Ingin membantunya dalam bentuk hal apapun. Nek sing sugih iso bantu dengan finansial, misalkan bersedekah dengan memberikan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang-orang fakir ini sangat membantu, apalagi pada saat-saat seperti ini, apalagi saat-saat pandemi seperti ini, orang-orang membutuhkan uluran tangan kalian. Sing pengen bersedekah iso bantu
Misalkan orang duwe wong duwe masker, misalkan dibantu nyumbang masker. Misalkan yang kalian punya, saya kebetulan duwe apa jenenge wong tuane kebetulan sugih, punya uang, disedekahkan kepada mereka para fuqara yang lagi membutuhkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ad'afa mudha'afa, akan dilipat gandakan sampai berpuluh-puluh ribu lipat. Ini momen yang bisa kalian aplikasikan, bisa kalian lakukan sebisa dan semampu Anda untuk membantu orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Selain tuwasil fuqara wa tushfiqu 'ala du'afa. Wa tushfiqu 'ala du'afa. Lan welas asih sira 'ala du'afa ing atase pira-pira wong kang apes. Nah, wong fakir mau ini secara material dia membutuhkan uluran tangan. Kalau orang du'afa ini hampir sama sebetulnya dengan orang fakir, orang miskin. Hanya saja dia kalau dalam kajian fikih itu kan innamal fuqara innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu ada definisinya. Fuqara itu, tapi berbeda-beda pendapat memang para ulama itu. Beliau mendefinisikan fuqara itu orang yang tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, walaupun toh dia sudah bekerja. Tapi kalau du'afa ini memang betul-betul dia tidak mempunyai sumber mata pencaharian, sehingga harus kita kasihi, harus kita bela, dan harus kita santuni dan lain sebagainya. Wa tusyfiqu 'ala du'afa. Takfiru az-zallat. Tur ngapura sira az-zallata ing pira-pira keluputan. Takfiru ngapura sira az-zallati ing pira-pira keluputan. Jadi jadilah kalian seorang yang pemaaf. Kalau mungkin pernah ada kejadian ataupun seseorang yang menyakiti Anda, maka sampean harus menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf. Takfiruz zalat niku memaafkan kepada seseorang yang pernah menyakiti Anda, seseorang yang pernah berbuat salah kepada Anda, apapun bentuknya, sampean harus memaafkan. Wa ta'fu 'anis sayyi'at. Wa ta'fu 'anis sayyi'at, wa ta'fu lan ngepura sira 'anis sayyi'ati sanging pira-pira penggawean ala. Wa ta'fu 'anis sayyi'at lan ngapura sira 'anis sayyi'ati sanging pira-pira penggawe ala. Ini hampir sama tadi, takfiruz zallat dengan ta'fu 'anis sayyi'at. Intinya sama, yaitu menjadi pemaaf. Nek ana wong sing nglarakno atine sampean, ya mungkin pada waktu itu tidak menerima. Jenenge menungso mesti pernah duwe loro ati. Tapi loro ati niku aja sampai berlarut-larut sampai lebih dari 3 hari kata hadis ya. Sapa wonge sing meneng-menengan sampai lebih dari 3 hari, maka dia tidak akan diakui oleh umatnya Nabi Muhammad. Jadi ojo sampai luwih saka 3 hari. Misalkan pada waktu itu duwe loro ati, ya wajar, jenenge menungso kadang yang duwe loro ati, tapi jangan sampai berlarut-larut. Harus jadi legowo atine. Kudu sing jembar atine.
Wala tufarrid fi sholatika. Wala tufarrid fi sholatika. Lan ojo pepeiko sira. Wala tufarrid lan ojo pepeiko sira fi sholatika ing dalam ibadah salat sira. Iki yang sering terjadi. Wala tufarrid lan ojo pepeiko. Pepeiko niku napa? Ceroboh. Ceroboh niku napa? Tidak menghiraukan. Ini yang sering terjadi kepada kepada kita. Ono adzan wayahe salat malah dudulanan. Ya, wala tufarrid fi sholatika. Nah, adzan wis wayahe salat nggih salat. Afdhalus salat fi awali waktiha. Jadi keutamaan salat itu di awal waktunya. Wala tufarrid fi sholatika lan ojo pepeiko sira fi sholatika ing dalam ibadah salat sira. Ngendikane Al-Qur'an, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada plot waktu-waktunya sendiri-sendiri. Duhur waktunya sudah ditentukan, asar waktunya sudah ditentukan, maghrib, isya, subuh semuanya sudah ditentukan. Dan itu ada waktu-waktunya sendiri. Ya, harus dilakukan pada awal waktunya. Kalau pengen memperoleh afdholiyahnya melakukan ibadah sholat. Wala tufarrid fi sholatika, kecuali mungkin kalian ada uzur dalam keadaan naim atau turu misalkan. Jadi orang turu ora ketetapan hukum. Enggak ketetapan hukum, tapi nek wis tangi kudune ndang gage. Misalnya sholat subuh turu nganti awan, orang ketetapan hukum. Tapi ketika dia bangun harus segera mengqadai. Ini sering terjadi pada diri kita. Ngendikane Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi neraka wal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Kok iso? Neraka kok iso kanggo wong sing salate sering diabaikan, tidak dihiraukan. Jadi ono panggilan adzan ini malah justru kemulan sarung, kemulan selimut dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita sudah tahu, mari kita rubah diri kita. Sing mempunyai kebiasaan yang buruk seperti tadi harus kita rubah mulai sejak dini. Ya jenenge belajar ya abot. Ngawiti perkara sing apik niku abot, tapi harus kudu dipeksa. Salat tahajud abot bengi tengah wengi kudu dikon tangi. Abot, tapi kudu dipeksa. Nek wis dipeksa udah menjadi kebiasaan, maka itu akan terasa ringan nantinya kalau sudah menjadi kebiasaan. Wala tuhmil fi ibadati rabbika. Wala tuhmil fi ibadati rabbika. Wala tuhmil fi ibadati rabbika. Wala tuhmil lan ojo nyuwungaken sira. Nyuwungno iku maksudnya napa? Ngakhirno sira. Takhiruha. Wala tuhmil lan ojo ngakhirno sira fi ibadati rabbika ing dalem ibadah marang pangeran sira. Fi ibadati rabbika ing dalem ibadah marang pangeran sira. Wala tuhmil lan ojo nyuwungaken sira fi ibadati rabbika ing dalem ibadah marang pangeran sira. Jadi kalau tadi kita dilarang untuk ceroboh, sembrono terhadap waktu sholat, nek wis ngerti manjing waktune sholat dan hati-hati melakukan sholat. Wala tuhmil fi ibadati rabbika lan ojo sampai ngakhirno sholat atau ibadah apapun. Enggak harus sholat. Ibadah apapun. Misalkan pas waktu poso ngeten iki kesunatane poso nggih nek pas wayah napa manjing maghrib nggih dan agi-agi. Tapi nek sahur niki kesunatannya ditakhirkan. Kalau sahur
kesunatannya ditakhirkan. Tapi kalau iftar buka niki dan agi. Ini wis dungu tung adzan maghrib iki biasanya sampai masalah dikon langsung nganu dhewe. Iki kesunatane wala tuhmil fi ibadati rabbika lan ojo sampai ngakhirno ibadah-ibadah. Ngakhirno melakukan ibadah. Terutama sholat yang sering terjadi pada diri kita ini apa jenenge sering mengakhirkan sholat. Ya bunayya in kunta taqbalu nasihatan nasihin wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan kita saya cukupkan sekian. Dan jangan lupa seperti biasa ada permintaan untuk memberikan catatan dan resum dan kemudian dikirim ke murabi dan murabiahnya masing-masing ya. Jangan sampai lupa membuat catatan dan resuman dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.